Oke, channel aku Nadia Sevanamita. Kali ini aku bakal bermain Carnival of Terror. Oke, udah jelas kan? Nah, di sini aku bakalan main Carnival of Terror sambil cerita horor. Buat yang penakut di skip aja ya, karena ini tuh serem. Dan aku juga menceritakan tentang kisah hantu Jepang. Ini hantu Jepang ya. Oke. Jadi ini apa tuh namanya? Hantu Jepang yang aku bakal jelasin atau ceritakan ini adalah Akimanto. Jadi Akimanto ini adalah hantu yang terkenal di Jepang. Akimanto ini sesosok pria yang memakai jubah merah dan bertopeng. Kenapa dia bertopeng? Karena pas dia semasa hidup, dia itu punya wajah yang tampan. Maka dari itu dia menutupinya memakai topeng. Udah jelas kan? Nah, maka dari itu dia memakai topeng biar wajahnya tidak diketahui oleh semua orang. Nah, jadi sebelum dia memakai topeng itu dia sudah dilihat oleh gurunya, dan kebetulan gurunya itu cewek. Sebut saja nama gurunya itu Bu Lili. Jadi Bu Lili itu udah lama suka sama Akimanto. Dulunya ya udah lama suka sama Akimanto karena dia itu terpesona dengan ketampanannya Akimanto. Setelah beberapa minggu, Akimanto pun berinisiatif untuk memakai topeng. Dia tidak diketahui lah wajahnya, biar dikira jelek, tapi ternyata tampan. Nah, sejak itu gurunya itu sebenarnya masih suka sama Akimanto walaupun dia pakai topeng, tapi dia tetap suka sama Akimanto. Karena sudah lama itu gurunya Ibu Lili ini suka sama Akimanto, dia pun langsung menyatakan perasaannya kepada Akimanto. Sebelum dia menyatakan perasaannya kepada Akimanto, dia pun membeli bunga dan coklat. Maksudnya membuat coklat untuk Akimanto. Oke, keesokan harinya, ini hari Rabu, si Bu Lili ini atau Bu Guru Lilinya ini pun mencari Akimanto. Lalu bu gurunya ini melihat Akimanto sedang duduk di bangkunya, sedang kayak mengerjakan PR atau membaca gitu. Lalu Bu Lili langsung samperin si Akimanto. Lalu Bu Guru Lili ini bilang kepada Akimanto kayak gini. Dalam bahasa Jepang ya, karena aku nggak bisa baca bahasa Jepang, jadi aku memakai bahasa Indonesia aja ya. Buat yang kalian tahu bahasa Jepang, silakan di gini ya, komen apa artinya, oke? Lalu bu gurunya itu bilang kayak gini, Akimanto, gitu dia bilang, Akimanto gitu aja bilang. Nah, lalu Akimantonya menjawab, ada apa Bu? Gitu. Lalu menjawab gitu dia bilang. Lalu Akimanto bilang kayak gini, apa Bu? Jelasin dong please, saya pengen tahu. Ada info kah Bu? Gitu. Dia bilangnya kayak gitu si Akimanto. Lalu bu gurunya ini menjawab kalau tidak ada info, kan dia ingin menyampaikan sesuatu, pengen berbicara sebentar dengan Akimanto. Lalu Akimanto mendengarkan
cerita dari bu gurunya ini. Jadi sebenarnya bu gurunya ini udah suka Akimanto dari lama. Jadi jadi bu gurunya ini mau menembak Akimanto langsung karena dia udah suka dari lama. Lalu Akimanto menjawab kayak gini, maaf bu, kan tidak boleh guru pacaran sama murid, nanti dihukum sama kepala sekolah loh bu. Mohon maaf bu, saya menolaknya. Lalu bu gurunya ini merayu Akimanto. Dia bilang, ayolah Akimanto, nanti ibu beliin mobil yuk, gitu dia bilang. Lalu Akimanto pun menolaknya karena ibu guru kesal dengan Akimanto. Dia pun memutuskan untuk pergi begitu saja dan tidak ingin menyapa Akimanto lagi seperti biasanya. Dan dia juga selalu memarahi Akimanto padahal nggak salah. Karena dia capek dengan bu guru dan dibully oleh teman-temannya karena memakai topeng terus, dia pun akhirnya bunuh diri. Dan dia pun sebenarnya ini ada beberapa versi. Akimanto itu kayak bunuh diri di rooftop sekolah, dan ada versi terakhir kayak dia itu dibunuh sama bu gurunya, kayak gitu ada versi keduanya. Sebenarnya versi yang asli itu kayak gini. Akimanto pergi ke toilet sebentar. Lalu dia sebenarnya sudah membawa pisau untuk membunuh dirinya sendiri. Karena dia sudah capek hidup karena digituin terus, dimarahin terus padahal nggak salah. Karena menolak cintanya bu guru dan dibully oleh teman-temannya dan kakak kelas. Karena dia itu memakai topeng bulu padahal wajahnya tampan. Maka dari itu dia pun akhirnya bunuh diri karena dia capek hidup. Lalu dia juga memegang sebuah tisu dan langsung membunuh dirinya, kayak gitu, menusuk dirinya sendiri gitu. Nah, setelah itu saksinya atau yang melihat kejadian itu adalah kakak kelas SMA sekitaran SMA 2, karena Akimanto ini kelas SMP 2. Jadi dia itu dilihat oleh kakak kelas ini, BTW cowok ya. Sebut saja nama kakak kelas ini adalah Kak Kiki. Jadi Kak Kiki ini tuh melihat Akimanto sedang ke toilet karena dia kepo dengan Akimanto, karena dia itu membawa pisau dan sebuah tisu. Jadi dia pun mengintip Akimanto. Pas dia mengintip, Akimanto tidak sadar bahwa ada orang yang mengintip. Dia langsung menusukkan pisau itu ke dadanya sendiri dan dia pun meninggal. Itu saksinya ya. Bu guru itu pun menyesal dan merasakan dan bersalah karena telah gituin Akimanto atau telah memaksa Akimanto. Dan juga teman-temannya juga ikut bersalah karena sudah membuli Akimanto. Oke, jadi Akimanto ini adalah dewa toilet atau dewa penjaga toilet. Jadi dia itu disebut ya dewa penjaga toilet. Dia membawa dua tisu dan tisu itu berwarna biru dan merah. Oke. Jadi di sini ada, jika kalian bertemu dengan dia menawarkan tisu merah atau tisu biru,
Nah, di sini kan kalian bingung mau menjawab tisu apa. Jika kalian memilih tisu biru, Akimanto akan mencekik kalian atau mencekik leher kalian agar tubuh kalian itu menjadi biru. Ada juga beberapa versi kalau kamu itu disuruh atau dikasih minum air putih yang berisi racun untuk mengubah badan menjadi warna biru. Katanya sih kayak gitu versinya. Ada juga kayak gitu sih. Menurut aku sih ini aku bakal menceritakan versi aslinya doang. Nah, jika kalian pilih atau tisu yang merah, dia bakalan membunuh kalian memakai pisau. Jadi kalian dibakar supaya badan kalian itu berubah menjadi merah. Katanya sih kayak gitu. Nah, kalau kalian pilih tisu kuning, kalian akan dibawa ke alam lain dan kalian tidak akan balik ke dunia nyata selamanya. Jadi kalian akan tinggal bersama Akimanto. Di situ creepy kan? Seram kan? Seram dong. Serem sekali Akimanto ini. Untuk Akimanto tolong maafkan semuanya kesalahan mereka. Jadi serem gitu. Nah, untuk kalian pengen selamat dari Akimanto, kalian bilang aja kayak gini. Kalau kalian itu tidak membutuhkan tisu. Jika kalian bilang seperti itu, maka Akimanto akan pergi dan mencari target lain. Seperti itu. Ya guys ya, udah jelas kan untuk kalian selamat dari Akimanto ini. Tuh, urban Jepang serem banget ya. Oke. Cerita kedua aku bakal menceritakan urban Jepang lagi. Tapi urban Jepang satu kali ini adalah bernama Kuchi Sakiona. Yaitu adalah hantu mulut sobek. Kalian pernah dengar gak hantu mulut sobek? Jika kalian tidak tahu hantu mulut sobek, jadi silakan kalian cari di Google mengenai hantu mulut hidup dia adalah wanita tercantik yang ada di Jepang. Dia cantik sekali, semua laki-laki itu ingin menjadi pacarnya, tetapi kesakiannya dia pun mulai memilih dari pria itu dia tahu. Cuma dia pria yang ke-21 ini dia pilih. Jadi pria yang ke-21 ini itu adalah seorang samurai. Sabar ganti hobi dulu. Seorang samurai ya. Jadi namanya itu samurai itu. Nah, dia berinisiatif untuk menikahinya. Karena dia itu juga tampan ya, tampan. Oke. Beberapa hari kemudian samurai pergi untuk berperang berperang selama 10 hari. Jadi dia itu gak bisa menjaga istrinya karena dia itu lagi perang. Dan dia juga gak balik-balik tuh karena dia itu sibuk dengan peperangannya. Karena Kuchi Sakiona ini bosan atau gabut di rumah, dia memutuskan untuk bersantai atau jalan-jalan keluar. Jadi dia itu memakai kayak jalan kaki gitu dianya. Dia jalan kaki. Nah, setelah selesai di salah satu taman, dia melihat ada tuan
seorang tuan, sebenarnya nama asli dia itu apa tuh namanya, siapa ya namanya si ini, oh ya, Kumaraka. Jadi iya, nama aslinya Kumaraka, tapi dibilang-bilang dia itu Sosa, tapi dipanggil dia itu Sosa. Tapi aku bakal kasih yang asli, namanya itu siapa. Oke. Jadi si Kumara itu siapa? Kumara gini siapa ya tadi ya? Kumarasar ya, Kumarasar. Jadi si Kumarasar ini tuh kayak sesosok tuan yang atau pemimpin dari Shrine Maiden, yang kayak di Sakura itu Shrine Maiden ya, itu kayak pemimpin Shrine Maiden. Dan dia itu menurut aku ya be aja mukanya, kenapa Kuchisa Kiona juga mencintainya, aku juga bingung. Nah, di situ saat Kuchisa Kiona melihatnya, Kuchisa Kiona berinisiatif untuk samperin si Tuan Kumara ini, Kumarasar. Dan dia itu berkata, "Hai Tuan, apakah kamu ingin menikah denganku?" gitu. Bertunangan denganku, kayak gitu dia bilangnya. Lalu Tuan Kumarasar ini pun tidak bisa berkata-kata dengan kecantikannya. Dia pun langsung menerimanya dengan sopan dan dengan lembut. Mereka pun bertunangan. Dan mereka pun ke istana untuk ini apa tuh namanya, malam pertama atau bulan madu gitu, kayak orang baru nikah. Lalu dia juga, Kuchisa Kiona juga berciuman dengan lelaki itu. Nah, jadi dia itu kayak berciuman dan berpelukan. Nah, di hari ke-10 ini salah. Di hari ke-10 ini si samurai pun datang untuk pulang, karena dia sudah tidak sabar menemui istrinya. Pas dia bertanya kepada pelayannya ragu-ragu untuk menjawabnya, karena dia takut tuannya itu marah. Jadi karena dia anupa gitu doang, dia pun disuruh bilang kayak gini, tegas dong, cepet gitu. Dipaksa, seolah-olah dipaksa dengan tuan samurai. Lalu apa tuh namanya, akhirnya si pelayannya ini jujur bahwa si Kuchisa Kiona ini berselingkuh dengan Tuan Kumarasar. Saat dia mendengar itu, dia pun langsung marah dan naik darah. Dia pun langsung kayak matanya merah dan kayak melotot gitu. Dia pun langsung menanyakan di mana Kuchisa Kiona. Lalu pelayannya menjawab kalau dia itu sedang bulan madu di kamar Tuan samurai ini. Karena dia marah dengan Kuchisa Kiona, dia pun langsung mendobrak pintu tersebut. Lalu Kuchisa Kiona yang kaget, dia pun langsung bilang kalau ini tuh cuma temannya. Alah Kuchisa Kiona, kamu tega sih menyelingkuhi samurai yang baik hati dan
dan tampan. Padahal dia tampan loh aslinya. Kenapa kamu selingkuh? Gitu. Padahal tidak ada wanita yang berani selingkuh karena ketampanannya itu. Dia kayak pengen apa tuh namanya ya? Pengen mati bareng-bareng gitu. Setia kan? Sebenarnya apa namanya, si tuan samurai ini sudah sayang banget sama dia, tapi Kuchisake Keona malah mengkhianatinya. Karena dia marah kepada Kuchisake Keona, Tuan Kumarasar pun kabur dari negaranya, negara Jepangnya, karena dia diusir oleh tuan samurai gitu. Tuan samurainya ini sangat berkuasa dan lebih berkuasa dari presiden. Jadi dia itu dikeluarkan gitu dari negara Jepang. Dia si tuan, dan ini juga belum ada kabar tentang Tuan Kumarasar. Sebenarnya dia itu bukan tuan, tapi dia diangkat oleh tuan gini, siapa namanya, samurai. Kalau dia itu diangkat menjadi gini, apa, tuan gitu. Nah, terus karena gini tuh, Tuan Kumarasar telah kabur, sekarang tengah giliran Kuchisake. Karena dia sangat marah kepada Kuchisake Onna, dia pun langsung mengambil pedangnya dan merobek mulut Kuchisake Onna. Maka dari itu dia pun berubah menjadi sesosok hantu bermulut sobek. Jadi dia itu kayak dibilang makanya dia selalu bilang ke pria atau ke anak kecil atau ke wanita lain gitu, kalau dia itu cantik enggak gitu. Kalau jawabannya cantik, dia bakalan dibiarin aja. Kalau dia bilangnya jelek atau langsung kabur atau serem, kamu siap-siap aja. Mulut kamu juga disobek dengan dia, biar sama kayak dia gitu loh. Oke, udah jelas kan ceritanya? Emang ya Akimanto sama Kuchisake Onna itu memang serem. Tapi ada lagi beberapa gini, apa tuh namanya, beberapa hantu dari Jepang yang belum aku jelaskan. Jadi di part 2-nya aku bakalan jelasin tentang teke-teke ya teman-teman. Apakah kalian mengetahui tentang teke-teke? Kalau tahu ya gitulah ya. Jadi aku bakalan menceritakan tentang itu, oke? Nah, jadi di sini tuh aku lagi dikejar sama perkontol PP. Oh my god, dia ternyata lebih kuat daripada aku. Oh my god. Oke guys, segitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.